Kuala Lumpur. Wih, harap kemana ya Pak Kim? Nah ini, Lihat jadwal. saya nunggu tamu dari Kuala Lumpur ini. Oh iya, episode ini apa ini mungkin kita? Ah ini apa ini? Loh, dari jadwal kok terus ada ini? Wih, apa ini ya? Oh, ini adalah Lukisan apa ini? ini lukisan karya Mbak Erika Hestuwahyuni. Oh, Ini top ini. perupa Pak? Iya, mendunia dari Jogja. Wih, Ya. Ini asik tuh Pak. cari orangnya ya. Ya, Ada nggak nih ya? oke. Tadi sih aku ngelihat sepintas dia masuk toilet, tapi coba tak tunggunya. Oke. Ya, oke. Coba ya, pemirsa kita ketemu. Moga-moga bisa. Oke. Ya, pemirsa ketemu lagi dengan saya di Konco Kimpling di kawasan Tugu Malioboro, Yogyakarta International Airport. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari memang tadi sudah saya ceritakan perlu suasana aroma yang harum. Nah, daerah istimewa Yogyakarta, Yogyakarta yang istimewa, salah satu pengharumnya adalah sosok ini, Erika Hestuwahyuni. Ya, Erik. Ya Pak. Padahal harum tenan ora iki? Harum dong. Harum ya. Harum. Ya, karena beliau ini berkiprah sebagai pelukis atau perupa yang mewarnai dunia persilatan seni rupa di internasional, ya Rik ya. Nah, saya yang pertama aku takon, di negara mana aja yang kamu pernah berkiprah? Satu. Dulu di Rusia. Rusia, Ya. dua, Terus Malaysia, Malaysia, Thailand. Thailand, begini, berkiprah itu Lupa dalam ya, arti koleksimu ada di Iya. negara mana saja? Itali. Itali, Ya. Spanyol. Spanyol, Amerika. Amerika, Prancis. Prancis, eh, Amerika di mana? Amerika di Los Angeles, di Beverly Hills. Prancis, Di Prancis, di Paris. Paris, Terus di Amsterdam. Amsterdam. Ada. Australia. Australia ada juga. Sebagian lupa ya karena memang Banyak sekali. ya banyak sih Ya. Pak. Jadi ini betul-betul mengharumkan nama Jogja karena kehadiran sosok atau karya itu ada di hampir seluruh penjuru dunia, betul ya? Iya. Nah, salah satunya membuat Mbak Erika menjadi pengharum adalah cucu dari salah satu pelukis terkenal Indonesia. Betul ya? Siapa beliau? Saya cucu dari Ibu Trijoto Abdullah yang merupakan adik dari Eyang Basuki Abdullah dan Eyang Sujono Abdullah. Dan tokoh perjuangan juga siapa? Dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Cucu Dr. Wahidin Sudirohusodo, ya kan? Nah, tetapi Mbak Erika, dulu SD mana? Saya SD-nya Keputaran, Pak. Keputaran. Keputaran? Iya, Keputaran Lanang? dekat alun-alun utara. Oh, terus SMP? SMP-nya Stella Dus. Badus, SMA? Ya, SMA-nya Marsudi Luhur. Di luar, terus kuliah? Terus langsung masuk isi. Ya, isi. Nah, banyak lulusan isi, banyak pelukis, tetapi faktor luck itu berbeda-beda. Ya. Nah, kalau Mbak Erika ini dari kejauhan orang sudah tahu, oh ini lukisannya Erika. Ya. Nah, bagaimana cara menemukan ciri khas itu? Sebenarnya yang tahu dan dari sisi publik itu mungkin tahu, mungkin dari sering melihat gitu. Tapi kalau dari sisi aku sendiri menemukan style lukisan seperti itu ya memang karena dari dulu kan seneng lukisan anak-anak Pak. Saya berawal dari kesenangan ikut lomba lukis anak-anak. Oh, gitu. Ya, terus kemudian memang secara filosofi saya senang lukisan anak-anak itu kan pure, ya kan tekniknya. Nah, kemudian setelah masuk isi itu dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Teknik warna, ya dalam artian komposisi, ya secara sebagainya. dewasa seperti Ya. apa. Nah, kalau ditanya
ciri khas lukisan tipikal Mbak Erika itu apa? Biasanya konon katanya itu ada gajahnya. Oh gitu ya? Selalu? Katanya. Selalu? Hampir selalu. Mengapa? Ya. Karena gajah itu merupakan salah satu ya hewan yang hampir punah di dunia ini gitu ya? Pak Kim ya. Ya. Dan itu menjadi habitat yang sangat pantas untuk kita lindungi. Oke, luar biasa. Apakah ada ketertarikan di rumahnya Mbak Erika memelihara gajah? Sepertinya tidak mungkin ya. Sebenarnya iya Pengen, ya? kalau rumah saya pindah ke hutan, mungkin Nah, bisa. mungkin, ya. Tapi kalau gajahnya yang dibawa nggak manusiawi Pak Kim. Ya. Siapakah penggemar istimewa kelas dunia yang sangat menyukai karakter lukisan Mbak Erika? Salah satu yang paling top dunia. Waduh Pak Kim, banyak saya menyebutkan namanya itu, ada yang namanya itu sulit karena dia dari Belanda, terus dari Prancis. Ya, dia tokoh apa itu? Ya. Tokoh apa? Mereka itu datang ke rumah itu seperti biasa aja Pak Kim. Tapi ternyata menjadi dokter. Oh, ya dokter dan beberapa yang memang dalam bisnis yang bagus di negaranya. Iya. Ini salah satu bukumu. Ya. 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 The most playful child. Ya. Bagaimana ngambilnya? Tarik Pak Kim. Gini ya. Nah. Ini kumpulan karya masterpiece-mu ya. Ya. Ini kalau tidak kelas istimewa, tidak mungkin dibuat. Ini ada di mana saja buku ini di dunia? Buku ini sudah tersebar di mana-mana Pak Kim. Dan saya memang sengaja bukan untuk tujuan jualan sebenarnya. Karena, justru malah? Iya, justru apresiasi apresiasi terhadap karya sendiri. Takutnya nanti tuh nggak bisa ngumpulin kan Pak Kim, karya udah di mana-mana, makanya bikin buku ini. Ada di mana, tempat mana yang paling istimewa? Di meja siapa di luar negeri yang termasuk istimewa? Anggota kerajaan atau saya pikir di istana mungkin sudah ada. Di luar negeri? Di luar negeri ada di beberapa tempat yang istimewa. Iya. Penggemar paling jauh dari mana nih yang suka sekali? Paling jauh? Ya dari Rusia Pak. Rusia ya? Mbak Erika juga membuat merchandise. Ya. Ini bagaimana bisa didapatkan? Sementara ini masih online ya Pak Kim. Online? Iya. Online-nya di mana? Online-nya di Instagram. Jadi dari situ mungkin saya ingin lebih ke arah DM gitu ya? Iya, supaya berkomunikasi dengan kita, dengan Elepaints. Ini kan Elepaints Pak. Saya punya brand. Jadi tidak memakai nama saya, tapi saya ingin sekaligus membangun sebuah bisnis ya merchandise. Saya ingin belajar di situ Pak Kim. Bagaimana membangun sebuah brand. Tidak, apakah dengan mengidolakan gajah, apakah Mbak Erika kadang-kadang merasa seperti gajah dengan belalai begitu? Ya juga sih Pak Kim. Ya juga sih Pak Kim. Jadi jangan nyembur ya? Oh, ya harus. Ya, ini ada juga hand sanitizer. Atau apa ini? Hand sanitizer Pak Kim. Oh, bukan obat mulut. Ya bukan. bisa juga sih. Nekat ya. Nekat. Ini semua ada di online ini. Iya. Wih, ada. keren. Dan memang terbatas ya Pak Kim karena gitu ya. Ya saya kan karena ini handmade betul uji ya. coba, jadi ingin menguji kualitas juga. Ada ini. Gantungan kunci. Oh, ini buatanmu, desainmu ini. Iya kan. Oh, wih lucu ya.
Itu self potretku Pak Kim. Oh gitu ya? Mana belalainya? Kan rambutnya ngecungkring. Oh gitu ya? Nah, itu. Wah ini. Lucu ya? Iya. Mbak Erika, data mengatakan penggemar paling jauh dari mana nih yang suka sekali? Paling jauh? Ya dari Rusia Pak Kim. Rusia ya? Senang sekali? Senang. Minta kirim terus? Minta kirim. Terus? Karena sudah seperti teman ya Iya. Pak Kim. Iya. Tapi di sana juga dia tidak dijual tapi untuk souvenir, untuk anu gitu. Iya. Dan itu permintaannya banyak terus. Iya. Ini nggak ada ditiru dari mana gitu nggak? Sementara ini enggak ya Pak. Gitu ya? Oh. Memang sengaja limited Pak Kim. Oh ya. Jadi memang tidak di apa ya pasar itu ya. Iya. Nah, menurut Mbak Erika, bagaimana perkembangan dunia seni rupa Jogja sebagai kawah candra di muka ya untuk sekarang ini setelah pandemi? Kita menanggapi sangat baik dan positif ya Pak Kim. Ya. Dan tentu saja saya berpikir dalam bidang apapun ya, khususnya seni rupa dan budaya, tentu bukan sesuatu hal yang mudah ya Pak Kim untuk menjadi baik dan terbaik, dan selama itu bermanfaat buat publik, buat masyarakat dan khususnya untuk negeri tercinta ini Indonesia, aku pikir jalan itu akan dipermudah Pak Kim. Gitu ya? Iya. Nah, apakah betul pendapat bahwa Yogyakarta tempat kelahiran pelukis-pelukis perupa kelas dunia? Bisa iya juga Pak Kim, karena di samping Yogyakarta kan tentu ada daerah lain ya Pak Kim. Tapi memang selama ini mungkin syarat dengan budaya yang sudah lama ya Pak Kim, bertahun-tahun. Sedangkan Asri ya, dulu Asri sudah berdiri, ya kan, dan Jadi, itu nuansa kompetisi artistik itu tinggi ya? tinggi Pak Kim. Jadi kreativitasnya muncul terus gitu ya, Iya. aneh-aneh gitu ya. Nah, Mbak Erika sendiri pernah terpikir nggak dengan lukisan, mungkin apa ya, lukisan anak-anak itu kan gaya naif ya? Ya. Kok bisa mendunia dan disukai orang, itu kira-kira bagaimana pemikiran Mbak Erika? Kalau pemikiran saya sih sebenarnya mungkin orang ya, mungkin itu apapun itu dan siapapun itu punya jiwa kekanak-kanakan itu masih ada, ya kan? Karena kita sampai saat ini sudah dewasa ini Pak Kim, pasti melalui dunia anak-anak. Ya. Dan Semua orang. memori itu yang timbul itu membuat orang itu ingin selalu kalau mengenang masa kecil yang lucu-lucu, suka dan duka itu kan selalu nggak akan pernah habis untuk dibahas. Ya. Oh jadi itu ya? Ya, saya mendasari itu dan saya ingin supaya saya sendiri ya khususnya untuk tidak melupakan bagaimana masa kecil itu ada. Karena itu yang menjadi akar kita menjadi dewasa. Saya bisa berdiri di sini sampai detik ini. Oke. Nah, ya betul, setiap orang akan tersentuh emosinya ketika mengenang masa kecil. Betul, siapapun. Pak. Iya. Dan itu terwujud di dalam kesukaan orang terhadap lukisan Mbak Erika ya. Iya, walaupun mungkin gambar bisa pesawat jadi. ya kaya ngono kuwi ya toh. Iya. Gajah itu sing apik ya. Iya. Liyane ya gitu tuh ya. Iya. Unik gitu ya memang. Khasnya Dan unik. gaya anak-anak itu selalu nggak akan pernah habis Iya. untuk dibahas. Terbesar ukuran berapa? Terbesar Pak Kim, terakhir kemarin itu 2 meter kali 20 meter ya Pak. 20 meter? Iya. Di mana sekarang? Ada di beberapa tempat Pak Kim. Oh gitu. Karena itu knockdown. 2 meter. Oh. Tapi yang terpasang utuh? Kali 2000 Pak Kim, kan 2 meter persegi kali 10 ya. Atau kali 15. Saya sambung. Ya. Oh, kalau yang utuh berapa ukuran? Yang utuh ukurannya 3,5 meter kali 8. Wis. Dan ini semua gambar ada ceritanya ya? Ada. Ini apa ini? Yang ini
lukisannya ini kebetulan ini on progress, ini belum jadi Pak Kim. Oh gitu ya. Belum jadi, ini masih proses. Ini ceritanya tentang apa ya? Saya tuh kok seneng yang kayak merti bumi itu loh Pak Kim di Jogja ya. Merawat ya. Itu kalau bumi. menjelang panen, Ya. itu kan ada kayak upacara, Iya. iya kan. Tapi Terus itu ini kebetulan ada pesawat ya Pak Kim. ya nggak apa-apa. Karena Tapi sering ke YIA. itu apa memang bisa jadi gajah dipanai kucing gitu? Ya bisa Pak Kim. Enggak dimakan? Oh ya ora Pak Kim. Orang lebih asu anjing. Iya Pak Kim, ada asunya. Heeh. Enggak dimakan sama gajahnya? Nah ini namanya kan persahabatan. Gajah itu nggak makan, Oh gitu. bukan karnivora toh. Dia bulu snack toh. Tapi kalau semangka makanannya ya. Iya. Ya. Apa lagi nih? Gajah pesta ini ya. Ini labu-labu. Nah, mengenai coraknya sendiri, ini mengacu di mana etniknya? Seperti goresan-goresan kecilnya itu loh. Itu ciptaan sendiri atau mengacu ke misalnya batik Jawa atau Thailand atau apa gitu? Enggak sih, aku menemukan sendiri kok, Sendiri Pak. ya? Corak sendiri ya? Iya. Ya. Dalam sehari melukis berapa jam? Saya mendisiplinkan diri Pak Kim. Jadi Dari kayak bekerja pagi, ya? mestinya jam sekian ini saya jam melukis saya. Jam 9 Dari jam pagi, 9 sebenarnya jam sampai? 9 sampai nanti saya break makan siang itu break. Ya. Terus nanti mulai lagi sampai jam 4 menjelang maghrib itu Ya. saya off dulu. Terus mulai lagi nanti sekitar jam habis isya. Oke, ini sesuatu yang menarik. Jadi bagaimana memadukan daya kreasi seni yang bebas, liar, dengan kedisiplinan profesional. Bagaimana Anda menemukan ini? Kalau saya sih berpikir bahwa kita semua itu kan sebenarnya sama Pak Kim, apapun pekerjaannya. Ya harus serius. Iya, jadi harus serius. Kalau cuman sebagai seniman itu bebas sudah biasa. Tapi sebagai seniman yang kita juga bisa disiplin itu kan merupakan satu challenge. Iya, Pak iya, Kim. iya. Ya Iya, kan? iya, Supaya iya. juga tidak menggampangkan sesuatu. Ya, padahal kira-kira bayangannya ya, seniman kok dijami, dipaksa untuk ide. Kontradiktif toh? Menurut saya enggak sih Pak Kim. Enggak, secara umum. Secara umum mungkin Iya ya. kan? Betul loh. Iya toh? Kalau Anda tidak ya, pokoknya saya Enggak, sudah Pak di depan rumah harus keluar. Enggak. Enggak harus begitu kan? Enggak. Nah, terus? Enggak. Saya ide itu kan enggak selalu dari diri kita. Dari kita Di sekeliling serabong ya? ya kan. Iya. Ya artinya kan tetap ketika jam itu sudah harus Anda bekerja, Anda harus membuat kreasi kan gitu. Iya. Dan itu harus dari mana saja, dari situasi apapun, Iya. merekam dari- apapun. Merekam apapun. Nah itu yang menarik. Iya. Kaki, Menawi ngukunipun sikil kamu gile? sampean. Padahal biasanya kalau dunia seni itu kan nunggu mood, nunggu wangsit, nunggu Enggak, kalau saya mood yang harus bisa dikelola. dikendalikan. Nah itu, Sudah dibalik, Pak. Ini yang menarik. Kalau Ya. kita nunggu mood, Wah. siapapun yang bekerja tiba-tiba rekan kita yang bekerja di instansi moodnya nggak bagus, dia nggak Ya, ya, masuk. ya, ya. Cilaka Pak Betul Kim. sekali. Ini pelajaran menarik dari seorang Erika. Harus bisa mengelola mood, harus bisa mengelola inspirasi. Itu masalah mindset Pak Kim. Ya. Kita moodnya jelek, Ya. itu kita mindset kita aja. Ya. Oke. Terus pesan Erika untuk para perupa pemula apa? Pesan untuk teman-teman perupa yang masih muda, pesan saya jangan cepat menyerah, tetap semangat dan berkinerja kerja yang sebaik-baiknya. Ya.
Udah keluarga pelukis Basuki Adula, Dr. Wahidin Sudirosodo, ponakane sepupuan sama Setiawan Jodi ya, Om Setiawan Jodi, Jogja asli ya. Ini Ya, Jogja. kita lakukan suatu tes spontan Aduh. dunia Jawa. Saya ngomong bahasa Indonesia, jawablah dengan bahasa Jawa, kromo inggil. Oke? Oke, Siap. Pak Kim. Tiba saatnya dunia Jawa. Saya akan ngomong bahasa Indonesia, jawablah dengan kromo inggil. Ya. 5 tambah 9. Gangsal 5 tambah 9, jawab. Oh. Jumlahnya piro? Jawab bahasa Jawa. 5 tambah 9. kawan welas. Ah, betul. 8 tambah 8. 16. Nah, 16 tambah 84. Menika etanganipun kedah wonten kalkulator. Oh, ngaten nggih. Saenipun ngaten nggih. Nggih. Utawi Menika kedah- mboten tes Oh. Jawi, bahasa Jawi, tapi menika tes matematika. Menika nggih saweg sak menika kula nyaosi pitakonan malah dipun jak diskusi. Menika nandalem nggih radi ajaib. Nggih saenipun kedah dipun penggalih rumiyin menika Menika pun pirsani piantun kathah sanget 16 tambah 84 pinten? kula lingsem. Soalipun kedah betah kalkulator, Pak Kim. Nggih. Apik. 27 tambah 9. Menawi mboten ingkang etang-etangan saged mboten, Pak Kim? Iki rekoso. Iki rekoso. Anu bae. Kaki. Menawi ngukunipun sikil Bae kromo inggile sampean. si ana sijine. Ayo. Ayo. Ming petang huruf. Ming petang huruf. Suku. Suku. Wah. Oh, kados menika suku-suku Batak menika nggih. Lagi. Oh. Ambet. Langit. Mego. Mergo mendung. Niku jalan niku. Bis. Menika nggih bis. Oh, nggih leres. Traktor. Kadosipun menika pertanyaanipun menika kedah Nggih, dipun ngawur. penggalih Nggih, leres. rumiyin. Nggih, niku kula penggalihipun kucing. Cemeng. Cemeng. Modiar iki. Duh. Napa nggih? Bulu. Wulu. Nah, bener. Nggih. Menawi asu menika segawon, Pak Kim. Nggih, leres. Nggih. Kotoran di sela jari kaki. Kadosipun menawi pertanyaanipun menika radi mboten mutu menika lajeng menapa Menika inggih nggih. sangat mutunipun. Nggih. Kotoran di sela jari kaki. Loh. Jenengan kalau bicara tadi dunia anak kecil, pasti itu problem kotoran di sela jari kaki itu pasti ada. Menika Napa? mbok bilih tiyangipun mboten Swaduh. sandalan nggih. Swaduh. Nggih pun. Kuis dunia Jawa kita tutup karena narasumber kurang memahami dan aginya terlalu tinggi. Jadi kita tutup. Beginilah pemirsa inspirasi dari seorang perupa besar Erika Hestuwahini asli dari Jogja. Matur nuwun Mbak Erika, Matur sukses ya. nuwun, sukses Pak Luar Kim, biasa. sami-sami.